Penghargaan prestisius ya di tingkat nasional pendengar ya, ini membanggakan sekali ya. Karena penghargaan ini adalah penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022. Tapi kita akan tahu ya penghargaan apa sih ini sebenarnya pendengar. Dan kami saat ini sudah terhubung dengan Bunda Juli di line telepon. Kita akan mengetahui ya cerita Bunda Juli seperti apa ini keseruannya. Pro 1 Kanal Inspirasi. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Iya, terima kasih ya Bunda ya sudah bersama Pro 1 RRI ND kembali pagi ini dan selamat congratulations Bunda ya untuk penghargaan yang membanggakan masyarakat NTT ini Bunda. Siap, terima kasih. Oke, Bunda masih di Jakarta kah? Kebetulan baru sampai Kupang tadi pagi. Oke, baru sampai Bunda. Ya. Ini bisa diceritakan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022 ya, dan kabar ini untuk kategori tokoh masyarakat. Seperti apa penghargaan ini Bunda? Oke, baik. Jadi memang saya sebagai Bunda Baca Bunda Literasi yang memang ditabisnya itu dari Perpustakaan Nasional selama ini, selama 4 tahun ini, lebih dari 4 tahun ini kami bekerja sama. Semestinya Perpustakaan Nasional itu mempunyai banyak program-program yang bisa dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Hanya mungkin selama ini jaringannya antar komunikasinya antara pusat dengan provinsi NTT yang kurang mungkin ya. Nah sehingga saya sebagai Bunda Baca Literasi diminta untuk sebagai perpanjangan tangan dari pusat untuk program apa saja yang bisa dibawa masuk. Tapi sebelum saya ditunjuk, mereka sudah tahu bahwa mereka lihat dulu saya punya CV, apakah layak atau tidak tentang literasi dan baca tersebut. Nah, memang sebelum saya menjabat sebagai Bunda Baca, jauh sebelumnya itu saya mempunyai Leviko, yang mana Leviko ini sudah keliling di seluruh NTT untuk menyumbangkan buku-buku di tempat-tempat perpustakaan, walaupun di desa maupun di sekolah-sekolah maupun dimanapun, itu sekitar 250 sampai 1000 buku per titiknya. Nah itu yang sudah dilakukan sekian, mungkin sudah seribuan titik ya di seluruh NTT. Nah itu yang menjadi kenapa saya mau itu, karena memang dari awal dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Escort sebelum menjabat, kami tahu bahwa NTT potensinya begitu tinggi, begitu banyak, ya kan, budaya yang ditinggalkan oleh leluhur begitu kaya, tetapi kenapa orang meribut bahwa tetap miskin, tetap masih tak tentu seperti itu. Padahal dengan budaya, dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Nah, salah satu faktor yang menurut saya adalah tentang sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini seiring harus ditingkatkan. Makanya sumber daya manusia ini nggak bisa ditingkatkan dengan anggaran keuangan seperti pembangunan jalanan dan lain-lain, nggak bisa. Ini harus ditingkatkan, salah satunya adalah dari literasi. Nah, saya keliling di seluruh Nusa Tenggara Timur, saya melihat antusias orang-orang di desa, ya kan, khususnya anak-anak muda, itu mereka antusias untuk membacanya tinggi. Hanya tidak mempunyai fasilitas, ya kan, seperti buku-buku, ya kan. Nah, apalagi juga orang sekarang sudah zamannya pakai medsos, pakai gadget untuk membaca, membaca, tetapi kan signalnya juga susah itu di seluruh. Juga susah, ya. Betul. Sehingga saya Yayasan Leviko ini kami terus menyumbangkan buku untuk supaya meningkatkan sumber daya manusia. Nah, dengan sejarah itulah makanya Perpustakaan Nasional mentabis saya sebagai Bunda Baca Bunda Literasi di NTT. Nah, dengan kewajiban itu pun saya tidak stop di situ, karena waktu secara Leviko saya mungkin secara pribadi jadi sayapnya sedikit sekali, tetapi sekarang setelah saya sebagai istri gubernur sudah tadi sebagai Bunda Baca Literasi, sayapnya lebih luas lagi, yaitu apa?
saya memperjuangkan untuk supaya mimpinya sih ini yang belum terwujud ya karena COVID, tapi mimpinya saya sebagai Bunda Literasi adalah untuk supaya Provinsi NTT itu menjadi provinsi literasi. Nah, syaratnya itu adalah per kabupatennya harus terliterasikan. Sehingga sekarang di awal itu dengan Pak Yanci almarhum Bupati Lembata, itu yang kabupaten pertama yang kita perjuangkan untuk diliterasikan, lalu Nagakio, ya kan, lalu karena ketemu COVID, tetapi kenapa saya mau literasikan juga, bukan hanya sebagai provinsi literasi, tetapi setelah menjadi kabupaten literasi itu dapat support banyak sekali dari perpustakaan nasional. Salah satu contoh gedung perpustakaan yang selama ini gedung pemerintah kita nggak ada yang representatif, ya kan, lalu fasilitasnya. Nah, ini mendapatkan 10 miliar minimal itu untuk mendapatkan per kabupatennya gedung. Jadi sekarang hampir sudah, kalau sampai tahun depan mungkin sudah 10 ya. Padahal kalau nggak COVID itu tahun depan saya sudah selesai seluruh 22 kabupaten kotanya. Hanya karena COVID kendala agak itu, jadi separuhnya itu minimal tahun depan sudah ini. Sekarang sudah ada dibangun beberapa dan sudah diresmikan beberapa seperti itu. Dan di dalam situ bukan hanya gedung, tetapi buku, mobil yang buat keliling, mobil perpustakaan, motornya banyak sekali. Nah, itu yang salah satu saya perjuangkan terus menjadi Bunda Literasi ya, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu ya. Yes, siap. Oke, Bunda, saya tertarik sekali tadi Bunda katakan bahwa minat baca kita itu sebenarnya tinggi ya, warga NTT ini, apalagi di pelosok desa ini. Berarti memang kalau selama ini stigma yang mengatakan minat baca warga NTT rendah itu salah ya, Bunda ya? Kalau menurut saya sekarang, menurut data kemarin perpustakaan provinsi, kebetulan Pak Kadisnya sama Ibu Kabitnya mendampingin saya, itu menurut saya lupa angkanya, tetapi sekarang kita sudah mulai naik nih. Di beberapa tahun terakhir, NTT khususnya minat bacanya itu naiknya lumayan signifikan. Seperti itu. Sehingga menurut gini, kenapa saya bilang minat bacanya tinggi, karena contoh beberapa kali kita kasih itu, mereka itu sampai saya lihat sampai sudah berapa tahun punya buku saya saja masih mereka bergantian untuk dibaca, sampai sudah rapuh seperti itu, tetapi masih tetap dibaca seperti itu. Dan juga menurut saya Nusa Tenggara Timur itu kenapa literasi menjadi penting, karena kita tahu Pak Gubernur kan programnya itu pariwisata menjadi prime movernya. Nah, sekarang bagaimana Nusa Tenggara Timur itu pariwisata budaya kita, alam kita, orang lain wisatawan itu tidak lagi ke Bali, tidak lagi ke luar negeri, tapi mau ke Nusa Tenggara Timur, ya kan? Karena apa? Nilai harus ada nilai ceritanya yang menarik perhatian mereka wisatawan untuk datang. Kalau misalnya contoh alamnya, misalnya sekarang kita jualan alam, ya, jualan alam itu misalnya pantai, laut. Itu di Bali juga ada, di luar negeri juga ada. Tetapi bagaimana mereka mau ke Labuan Bajo? Bagaimana mereka mau ke NTT? Seperti itu. Harus ada nilai ceritanya, ya kan? Jadi contoh juga budaya. Budaya itu salah satu menopang yang menurut saya yang sangat sangat positif sekali untuk menopang pariwisata, karena budaya kita itu sangat kaya sekali dengan filosofi ceritanya tentang dari leluhur kita, tentang tenun saja 700 lebih, ya toh, itu sangat kaya sekali, dan itu semua harus diliterasikan menjadi daya tarik sendiri untuk itu. Nah, saya kagum dengan anak-anak di Alor, ada satu perkumpulan, mereka itu anak-anak di bawah pohon. Waktu itu saya pernah datang pertama di bawah pohon, mereka itu belajar bahasa Inggris. Jadi ada yang otodidak, beberapa pemuda belajar dari googling, belajar dari YouTube. Habis itu mereka mengumpulkan mama-mama dan anak-anak. Kenapa? Saya tanya, kenapa mau seperti ini? Mereka belajar Inggris yang hari-harian untuk itu. Karena kalau wisatawan datang ke kampung kami kampung budaya. Tetapi setiap kali tour guide-nya itu, pemandunya itu adalah orang dari luar. Sedangkan kami ini mengerti tentang budaya kami. Seperti itu. Nah, itu mereka yang saya sumbang buku-buku untuk mereka benar-benar infokus supaya mereka bisa belajar bukan hanya di bawah pohon saja, tetapi di ruangan yang bisa mereka lebih banyak orang lagi yang belajar. Nah, itulah yang fasilitas yang saya
Upayakan, perjuangkan San. untuk Oke. upayakan untuk bisa itu. Oke, jadi Bunda minat baca yang berbentur dengan fasilitas yang ada, makanya Bunda memperjuangkan supaya kabupaten-kabupaten, 22 kabupaten di NTT ini menjadi kabupaten literasi seperti itu, Bunda ya. Semangat terus ya Bunda ya. Oke, Ya, terus terima menjadi kasih banyak. inspirasi. Salam literasi. Siap, Oke, siap, salam siap. literasi Bunda. Siap. Selamat pagi. Salam literasi semua, selamat pagi. Oke, Bunda Juli Laiskorat pendengar ya, ini yang sangat menginspirasi ya, menjadi Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur ya, untuk kategori tokoh masyarakat dalam penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022 ya. Tapi memang kalau diceritakan oleh Bunda tadi bahwa bukan semenjak menjadi menjadi Ibu Gubernur ya, atau menjadi Bunda Baca atau Bunda Literasi Provinsi NTT saja, tapi jauh sebelumnya ya, melalui Leviko tadi, Bunda Juli ini sudah mulai bergerak begitu ya untuk meliterasikan Nusa Tenggara Timur dengan membagikan buku-buku cerita, buku-buku pengetahuan pendengar ya, untuk sampai ke pelosok-pelosok bahkan ya, supaya semua masyarakat ya, termasuk anak muda ini bisa terpenuhi ya minat baca mereka, karena minat baca kita cukup tinggi, tapi sayangnya terbentur pada fasilitas ya, atau perpustakaan yang kurang representatif tadi. Dan ini sedang diupayakan oleh Bunda Juli supaya NTT ini menjadi provinsi literasi pendengar ya. Jadi bersama pemerintah provinsi NTT juga stakeholder pegiat literasi terus mendorong supaya terciptanya sumber daya manusia yang unggul ya dalam peningkatan kemampuan literasi, dan ini tentu saja dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang maju serta mendukung pemerintah Provinsi NTT mewujudkan NTT bangkit dan juga NTT sejahtera. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami sampai saat ini di Lintas ND Pagi. Kami akan hadirkan informasi lainnya nanti yang terangkum dalam Warta Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami kembali lagi untuk Anda dengan informasi-informasi menariknya di Lintas ND Pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pro 1, Kanal Inspirasi.